Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah Al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesuciannya dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Berkat peranannya yang besar, Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the grand master atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Salah satu kisah tentang Rabi'ah Al-Adawiyah yang paling populer adalah ia merupakan sufi perempuan yang ingin membakar surga menggunakan obor. Kehidupan sang salik tidak hanya menggetarkan orang-orang Islam atau generasi sezamannya. Orientalis Louis Massignon memuji peri kehidupan Rabi'ah sebagai suatu kehidupan yang menyebarkan harum wangi ke orang-orang sekitarnya. Sampai kini, ajaran-ajaran tasawuf salik perempuan tersebut masih bergema dan dipelajari, khususnya mengenai cinta atau mahabbah dan kedekatan atau al-uns kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 syair cinta Allah Subhanahu wa taala, sufi wanita Rabi'ah Adawiyah. Syair pertama Rabi'ah Al-Adawiyah. Jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Syair kedua Rabi'ah Al-Adawiyah. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam menjumpaimu. Bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buaya yang tidur lelap. Pintu-pintu istana pun telah rapat Tuhanku. Malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku engkau terima sehingga aku merasa bahagia? Ataukah engkau tolak sehingga aku merasa sedih? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang aku akan lakukan selama engkau beri aku hayat. Sekiranya engkau usir dari depan pintumu, aku tidak akan pergi, karena cintaku kepadamu telah memenuhi hatiku. Syair ketiga Rabi'ah Al-Adawiyah. Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah lantaran mengharap surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya. Nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Syair keempat Rabi'ah Al-Adawiyah. Ilahi, sesudah aku mati, masukkanlah diriku ke neraka, dan jasmaniku memenuhi seluruh ruangan neraka. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang dapat dimasukkan ke sana. Syair kelima Rabi'ah Al-Adawiyah. Kau bermaksiat kepada Tuhan, namun kau mengungkapkan cinta. Hal ini sungguh mengherankan. Andai cintamu besar, niscaya kau menjadi hamba yang taat, karena pecinta itu sungguh taat kepada kekasihnya. Subhanallah, betapa indahnya syair yang dibuat beliau sehingga membuat banyak syair tentang cinta kepada Allah atau mahabbatullah. Bahkan sejumlah ulama pun terinspirasi dari syair Rabi'ah Al-Adawiyah. Syair ke-6 Rabi'ah Al-Adawiyah. Ilahi,
segala upaya keinginanku, kesibukanku, dan kesenanganku di dunia ini hanya untuk mengingatmu. Dan segala hal yang akan datang di akhirat nanti hanyalah untuk menemuimu. Inilah diriku yang sebenarnya, sebagaimana yang telah kunyatakan sekarang. Perbuatlah seperti apa yang engkau kehendaki. Syair ketujuh Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena engkau layak dicintai. Dengan cinta karena diriku, kusibukkan diriku dengan mengingat-ingatmu selalu dan bukan selainmu. Sedangkan cinta karena engkau yang layak dicintai. Di sanalah kau menyingkap hijabmu agar aku dapat memandangmu. Namun tak ada pujian kepada diriku. Segala puji hanya untukmu. Syair ke-8 Rabi'ah Al-Adawiyah. Semua menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian untung melimpah. Atau mereka menempati surga lalu mendapatkan istana dan minum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku menginginkan atas cintaku imbalan pengganti. Syair ke-9 Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku mengabdi kepada Tuhan, bukan karena takut kepada neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, namun aku mengabdi karena cintaku padanya. Syair ke-10 Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, apapun yang engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Subhanallah, begitu indah syair yang beliau buat tentang cinta kepada Allah atau mahabbatullah, sehingga sejumlah ulama pun terinspirasi dari syair Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah kita semua mendengarkan syair yang indah itu dari beliau, kita masuk ke dalam awal kehidupan Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau lahir di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Setelah malam menjelang kelahiran Rabi'ah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Rabi'ah lahir, Ismail bertemu dengan Muhammad dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Rabi'ah kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia dan kemudian disusul oleh sang ibu. Sehingga sejak kecil Rabi'ah sudah menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain, dijadikan hamba sahaya atau perdagangan manusia. Saat Basrah dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Rabi'ah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun, dalam penggambarannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya. Naasnya, Rabi'ah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan dia dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia.
disebutkan bahwa Rabi'ah dijadikan hamba sahaya seharga emas dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Rabi'ah terus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tidak disangka, doa Rabi'ah langsung terjawab. Saat sedang sholat malam, tiba-tiba majikan dari Rabi'ah dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah atau disebut sakinah, berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut sehingga Rabi'ah pun dibebaskan. Menjadi sufi perempuan. Setelah tidak lagi menjadi hamba sahaya, Rabi'ah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Di tempat inilah Rabi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Semasa hidupnya, Rabi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking ikhlasnya Rabi'ah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga, ingin membakar surga. Dikisahkan bahwa suatu siang Rabi'ah Al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad, sembari menenteng sebuah air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Rabi'ah tentang apa yang sedang dia lakukan. Rabi'ah pun menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Rabi'ah pun semakin kebingungan. Menurut Rabi'ah, harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Rabi'ah ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Lalu, ia juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Setelah kedua hal itu dilakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta itu sendiri, tanpa ada pengharapan terhadap surga dan ketakutan terhadap api neraka. Wafatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini mulai menurun. Rabi'ah diperkirakan meninggal dunia di usia 83 tahun pada 1801. Jasadnya dikebumikan di Basrah, Irak. Melalui perbuatan dan tindakannya, Rabi'ah Al-Basri tidak cocok dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat pada masanya. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan mandiri dan menjadi berpengaruh di antara lingkaran teolog dan cendekiawan. Sepanjang waktunya, dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang-orang untuk diikuti. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32 pun menjelaskan, bagi laki-laki ada hak, bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah dukung. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak, sekian dari Rizky pamit undur diri.